Masih banyak masyarakat yang bingung atau belum mengetahui perbedaan antara pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat P3K. Secara umum, keduanya memiliki persamaan, yakni sama-sama pegawai yang dipekerjakan di instansi pemerintah, baik Pemda maupun pusat dan berstatus aparatur sipil negara ASN. Lalu apa perbedaan P3K dan PNS? Berikut 5 perbedaan P3K dan PNS. 1. Status kepegawaian. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN, P3K adalah diangkat atau dipekerjakan dengan perjanjian kontrak dengan jangka waktu yang ditetapkan. Sekilas, pegawai P3K hampir serupa dengan perjanjian kontrak yang lazim dilakukan pada perusahaan swasta, yang mengacu pada perjanjian tertulis sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Gampangnya, P3K adalah pegawai yang di-outsourcing oleh instansi pemerintah, baik Pemda maupun pusat. P3K dikontrak minimal selama setahun, dan dapat diperpanjang paling lama hingga 30 tahun tergantung situasi dan kondisi. Bunyi Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dikatakan bahwa P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Dalam undang-undang tersebut, pegawai P3K juga termasuk sebagai aparatur sipil negara atau ASN non-PNS, sehingga bisa menduduki jabatan administratif dan jabatan fungsional di instansi pemerintah. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan ASN adalah PNS dan P3K, yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan, atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan PNS adalah pegawai pemerintah yang bersifat non-kontrak, atau tanpa batas waktu. PNS merupakan pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian, untuk menduduki jabatan pemerintahan. PNS diangkat dari CPNS setelah melalui proses seleksi. Pengangkatan P3K juga diatur tegas dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Pegawai P3K direkrut setelah melalui seleksi kemampuan dasar. 2. Gaji dan tunjangan. Perbedaan P3K dan PNS juga menyangkut soal gaji. Selain gaji, P3K juga bisa menerima penghasilan lain berupa tunjangan, honor, dan perjalanan dinas yang diatur berdasarkan standar biaya masukan yang dirilis Kementerian Keuangan. Besaran penghasilan di luar gaji P3K tersebut, sepenuhnya merupakan wewenang instansi pemerintah yang mengangkat P3K. Dalam pengaturan besaran gaji P3K, pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ketetapan gaji P3K juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Disebutkan dalam regulasi tersebut, gaji P3K sama dengan gaji PNS sesuai dengan pangkat golongannya dengan skema masa kerja golongan atau MKG. Ini berbeda dengan sistem gaji honorer. Dengan menggunakan skema penggajian berdasarkan golongan sebagaimana yang berlaku pada PNS, gaji yang diterima pegawai P3K akan mengalami kenaikan setelah golongan pegawai yang bersangkutan disesuaikan atau mengalami kenaikan. Sementara gaji PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019, besaran gaji pokok PNS berjenjang sesuai golongan dan lama masa kerja, yang dikenal dengan masa kerja golongan atau MKG. P3K bisa menerima tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan. Semua tunjangan P3K tersebut juga bisa didapat PNS. Namun perbedaan PNS dan P3K. PNS bisa mendapatkan tunjangan dalam bentuk tunjangan kinerja, di mana tunjangan kinerja tidak diberikan kepada ASN yang berstatus P3K. 3. Hak cuti. Sebagaimana PNS, P3K juga mendapatkan hak-hak cuti, kecuali cuti di luar tanggungan negara. Hak cuti bagi P3K adalah cuti sakit, cuti tahunan, dan cuti melahirkan.
Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017, tentang tata cara pemberian cuti pegawai negeri sipil, cuti di luar tanggungan negara diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus. Cuti di luar tanggungan negara tersebut bisa diberikan kepada PNS paling lama 3 tahun. 4. Pengembangan kompetensi. Hak yang didapat pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K memang tidak jauh berbeda. Mulai dari hak cuti hingga pengembangan kompetensi pegawai. Hak pegawai P3K diatur dalam Amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 terkait dengan manajemen P3K. Kalau mempunyai kinerja yang bagus, yang bersangkutan juga mendapatkan penghargaan. Penghargaannya sama dengan yang diterima oleh PNS. Kemudian, yang bersangkutan juga punya jaminan, yaitu jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, termasuk juga jaminan kematian. 5. Hak pensiun. Satu hal yang membedakan hak yang didapat antara P3K dan PNS, yakni tunjangan pensiun yang hingga kini masih dalam pembahasan oleh pemerintah. Perbedaan PNS dan P3K ini menjadi salah satu perhatian pemerintah. Hak pensiun bagi PNS diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969. Dikatakan bahwa pegawai negeri yang memberikan jasa akan diberikan kontribusi yang berupa hak pensiun. Maka harapan pemerintah ke depan, pegawai P3K karena sama-sama berjasa terhadap negara, agar dapat diberikan jaminan pensiun juga. Walaupun bentuk formatnya masih dicari oleh pemerintah. Kontrak P3K adalah selama 1-5 tahun, di mana dalam hal ini, menjadi salah satu pertimbangan pemerintah yang belum tuntas, yaitu pemberian tunjangan pensiun, seperti yang didapatkan oleh PNS selama ini. Kontrak pegawai P3K bisa diperpanjang oleh pejabat instansi yang berwenang, jika kinerja dinilai bagus setelah masa kontrak kepegawaian telah mencapai 5 tahun. Permasalahannya adalah, pegawai P3K kontraknya beda-beda. Ada yang dikontrak 1 tahun, ada yang 5 tahun, dan bisa diperpanjang. Jadi harus ada formula khusus yang diatur oleh pemerintah. Tetapi, di amanat undang-undang, ketentuannya diharapkan pegawai P3K juga ada jaminan tersendiri untuk menghargai kinerja mereka yang sudah diberikan kepada negara. Itulah beberapa perbedaan P3K dan PNS menurut aturan aparatur sipil negara yang berlaku saat ini.